bahasa putusannya itu nuyus, artinya istri yang durhaka kepada seorang. The News Star, information and entertainment. Anda silakan cari putusannya. Saya hanya menyatakan ini ada putusan, aja cari. Saya hanya memberikan pintu, memberikan info, Anda cari saja. Silakan Anda cari putusannya. Putusannya bisa Anda dapatkan karena ini putusan terbuka untuk umum. Artinya siapapun punya hak. Bisa. Anda pintar, Anda bisa dapatkan putusan tersebut. Di saat Anda mendapatkan putusan tersebut, Anda bisa membaca apa yang terjadi di dalam perkara tersebut, bagaimana seseorang ada di kamar berduaan dari jam sekian sampai jam sekian, itu semuanya ada di putusan ini. Ya, di putusan ini membuktikan bahwa seseorang istri dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya ada di dalam satu kamar pada jam-jam tertentu sampai tengah malam, itu semua ada bunyi di sini. Ya, jadi ini yang berbunyi dan ini adalah bukti. Saya tidak mau bercerita, tapi saya akan membawa putusan. Ini putusannya. Putusannya menyatakan bahwa ada seseorang perempuan berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya di dalam sebuah kamar, dan itu ada juga masalah pengeluaran keuangan, dan itu dikatakan sebagai nuyus. Nuyus itu adalah seseorang yang durhaka kepada suaminya, artinya durhaka kepada Muhammad Ibrahim alias Baim Wong. Ini 121 halaman, silakan Anda bisa dapatkan. Nanti Anda akan kaget pada saat Anda tahu apa isi putusan ini. Seperti itu. Saya bilang cari putusannya. Anda nanti akan bisa tahu di dalam putusan tersebut. Cari putusannya. Kan saya bilang cari putusannya yang jelas. Di sini pada halaman sekian itu dikatakan terbukti nuyus. Nuyus itu artinya orang yang durhaka kepada suaminya. Ini pada halaman sekian. Adanya pengiriman sejumlah uang dan seterusnya. Lalu Majelis Hakim memandang bahwa termohon telah terbukti nuyus kepada pemohon. Jadi gini, menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di mana termohon intens berhubungan dengan seseorang laki-laki yang bukan muhrimnya, baik secara langsung maupun menggunakan media, bepergian berdua dan seterusnya, itu menurut Majelis Hakim adalah nuyus. Artinya terbukti seorang istri telah durhaka kepada suaminya, dan itu yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk memutuskan adanya perceraian ini, memutuskan seseorang istri nuyus. Nuyus itu durhaka kepada suami. Ya, ini putusan, Anda cari, gampang mendapatkannya. Anda cari informasi itu, saya hanya membukakan informasi. Kenapa? Baim dengan adanya putusan ini, ya dia alhamdulillah bahwa apa yang selama ini dinyatakan bahwa pada saat dia pertama kali menyatakan di media, pada seingat saya itu pada November ya, seingat saya itu, di situ dia menyatakan terjadi perselingkuhan terhadap istri saya. Istri saya melakukan perselingkuhan. Itu rame semua, tidak percaya dan semuanya. Ini yang berbicara. Hakim menyatakan terjadi persoalan tersebut benar. Ada perselingkuhan, benar ada nuyus. Bukan hanya dikatakan dalam bentuk lisan, tapi dalam bentuk putusan pengadilan agama. Artinya pada saat Baim menyatakan preskon pada tahun lalu 2024 seingat saya, di bulan November ya seingat saya itu, dia telah menyatakan benar terjadi perselingkuhan, dan itu bisa dibuktikan di persidangan bagaimana sakitnya seorang suami pada saat ada orang telah mengkhianatinya. Itulah yang terjadi dalam perkara setebal 121 halaman ini. Ada di putusan ini. Di putusan ini berbicara. Anda cari aja putusan. Hak asuh memang dari awal Baim Wong pada saat proses persidangan hakim menawarkan bagaimana kalau seandainya ini kan yang besar dan yang kecil, bagaimana kalau yang besar ke Baim, yang kecil ke termohon pada saat itu, atau diatur waktu 3 hari kalau nggak salah sama 4 hari. Saat itu Baim bilang nggak ada masalah.
Tapi termohon tidak mau, sehingga ini proses bergulir dan akhirnya diputuskan, diberikan aturan main bahwa 2 minggu di sini, 2 minggu di Baim Bos. Tapi satu hal, akun tidak boleh dipaksa, walaupun ada putusan seperti ini, tidak boleh anak itu dipaksa-paksa untuk kesana dan kemari, karena yang punya hak yang melekat, yang dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh hak asasi manusia, seperti itu. Belum, tidak pernah memperkarakan harta gono gini. Dari awal perkara ini hanya murni adalah perceraian, murni adanya perselingkuhan, dan itu pun sudah terbukti di persidangan. Dan juga hak asuh anak. Terbukti berdasarkan keterangan ahli, anak itu trauma kepada ibunya, seperti itu. Aneh apabila seorang anak itu takut dengan orang tuanya, itu aneh. Jadi ada apa, itulah yang terjadi pada proses persidangan yang memakan waktu cukup panjang. Dengan kejadian saya lihat saksinya, buktinya itu 88, saksinya itu cukup banyak di sini. Jadi saya akan coba baca satu-satu keterangan saksinya, bukan keterangan ya. Jumlah suratnya aja itu P-nya dari P sampai P berapa ya? Yang diajukan Baim Wong itu P1 sampai 86, saksinya 1, saya tidak perlu sebutkan namanya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 9. Ada ahli yang menyatakan anak trauma, ada ahli juga, ada ahlinya 3. Jadi saksi 9, saksi fakta itu 9, tambah ahli 3. Ya, itulah proses persidangan, dan alhamdulillah Baim sudah bersyukur proses ini sudah selesai dan terbukti apa yang dinyatakan sama Baim terjadi perselingkuhan itu terbukti di persidangan, dan itu adalah hasil daripada putusan ini. Bahasa putusannya itu nulus, artinya istri yang durhaka kepada seorang suami, istri yang melakukan hal-hal tanpa sepengetahuan suami, itu namanya nulus. Ya, itu tidak menjadi persoalan bagi Baim, itu bukan persoalan itu. Baim hanya konsen kepada anaknya, bagaimana anak ini selamat. Yang kedua, konsen bagaimana terbukti adanya perselingkuhan tersebut. Kalau uang itu bisa dicari, dan itu bukan problem Baim, karena sebetulnya kalau melihat tuntutannya dia, tuntutannya banyak sekali. Ya, sekian miliar kalau nggak salah, ada sekian miliar, ada 600, ada sekian, saya nggak perlu membacakan. Dan gugatannya dia sebetulnya termohon itu minta anak itu ada tangan dia, dan biaya-biaya itu semuanya ada di tangan dia. Coba saya akan bacakan kalau Anda ingin mengetahui. Ya, dalam rekonvensi menetapkan hak asuh anak, ada tangan kepada termohon, ya, terus menghukum termohon untuk menyerahkan anak, menghukum untuk biaya apa ini? Setiap bulannya 80 juta, 20 juta, dan sekian, ada minta lagi 3 miliar kalau nggak salah ini. Nafkah Madia 800, nafkah Mut'ah 3 miliar, nafkah Ida 600 juta. Ya, dari semua ini tidak ada yang dikabulkan, hanya nafkah Mut'ah aja ada pertimbangan majelis hakim, karena dia adalah istri, yaitu pertimbangan majelis hakim ya. Dan Baim tadi saya tanya, gak ada persoalan, yang penting terbukti adanya perselingkuhan, terbukti anak-anak itu dalam keadaan trauma, dan terbukti semua apa yang selama ini ada di dalam proses persidangan. Jadi yang disampaikan Baim pada proses tahun lalu itu adalah terbukti semuanya di dalam persidangan, dan yang berbicara itu putusan ini. Putusan ini yang menyatakan adanya perselingkuhan atau nulus, seperti itu ya.
ada usaha lain kalau untuk memiliki anak istri dan memberikan ke kawan. Nggak boleh. Pertanyaannya aja sudah salah. Pertanyaan melanggar hukum tidak akan saya jawab. Kejadian perselingkuhan sudah berapa lama Pak? Sudah tahun berapa? Waduh, saya nggak ngapalin tahun. Yang jelas terbukti. Tidak penting. Tidak penting tahunnya. Yang penting terbuktinya. Ada seseorang laki-laki yang bukan muhrimnya berduaan di kamar, berduaan dengan istrinya. Itu yang terpenting, bukan harinya. Tapi terbuktinya adanya seseorang yang bukan muhrimnya berduaan. Hukum Islam itu ketat. Seorang istri itu nggak boleh berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Itu titik. Itu terjadi berapa kali Pak? Yang jelas lebih dari 1 kali. Kalau lebih dari 1 kali pasti banyak bahasanya. Trauma anak itu gimana sih Pak? Trauma anak itu dari hasil pemeriksaan ahli yang menyatakan anak itu takut dengan seseorang, nangis, teriak dan sebagainya. Itu ada pendapat ahli di sini. Makanya kalau Anda bisa mendapatkan putusan ini, semuanya akan terungkap. Termasuk apa yang menjadi pertanyaan Anda. Saya kasih Anda pekerjaan rumah, Anda dapatkan putusan. Ya, sudah saya jawab. Saya tidak ngurusi harta gono gini. Saya hanya ngurusi perselingkuhan. Kedua anak itu saya tanya Baim sekarang ada di mana. Karena saya nggak ngurusi anak, saya ngurusi hukum.